Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, selamat datang di channel Umami. Bagaimana? Masih semangat belajar kan? Ya, kita sudah pada subtema ketiga di tema 5. Jadi ini pembelajaran terakhir di semester 1 ya. Nah anak-anak, pada pembelajaran 1 ini kita akan membahas tentang ayo belajar berwirausaha. Nah, kalian sudah siap? Mari kita mulai ya. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Seperti apa ya? Ayo kita membaca anak-anak. Ternyata bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Ibu Made, seorang pelaku wirausaha, memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Berikut ini adalah teks tentang kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik, dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi, pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan barusan tentang wirausaha Bu Made Yuliani, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut, kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Yaitu pengrajin rangkaian bunga kering. Yang kedua, apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Yaitu bunga kering. Ketiga, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan membuat lingkungan menjadi bersih dari sampah bunga kering. Keempat, apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made wirausaha? Yaitu kreativitas dalam menambah nilai jual. Sesuatu yang terlihat tidak berguna ternyata dapat membawa Bu Made mencapai kesuksesan. Nah anak-anak, itu adalah wirausaha yang digeluti oleh Ibu Made Yuliani yang berawal dari benda yang terlihat tidak menarik, mungkin kadang digunakan sebagai sampah, kini menjadi suatu produk yang bernilai jual sangat tinggi dan sangat bermanfaat bagi manusia. Anak-anak, diberlakukannya MEA atau MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN, tentunya akan memenuhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Apakah MEA itu? Bagaimana MEA memengaruhi kehidupan kita? Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Apakah MEA itu? MEA atau MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Apa keuntungan MEA atau MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Perburuan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015.
Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Nah, anak-anak, itu adalah tentang MEA yang sangat berpengaruh terhadap barang dan jasa serta produk-produk yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia serta bangsa-bangsa di negara ASEAN, serta dapat meningkatkan lapangan pekerjaan serta dapat mengadakan investasi atau penanaman modal asing di wilayah ASEAN. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tentang MEA atau MEA, mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang MEA atau MEA? MEA atau MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN, merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. Yang kedua, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan, yaitu pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang asing. Yang ketiga, apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Yang keempat, sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi di era MEA atau MEA. Kelima, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Yaitu seluruh negara dapat menjual barang dan jasa dengan mudah, menciptakan jutaan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di negara atau di Asia Tenggara. Nah, anak-anak, pada pertemuan berikutnya nanti kamu akan melakukan debat secara berkelompok tentang kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi MEA. Carilah informasi sebanyak mungkin tentang tema terkait. Berlatihlah melakukan debat. Nah, anak-anak, MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Nah, ini ada beberapa cenderamata dari magnet. Nih, yang pertama ada cenderamata Thailand ya, yang kedua dari Singapura, yang ketiga Malaysia, yang keempat itu dari Indonesia. Cenderamata di atas dapat kamu tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? Mengapa? Nah, anak-anak, kulkas itu termasuk benda magnetis karena pintu kulkas memiliki lapisan magnet yang berfungsi sebagai perekat ketika pintu kulkas ditutup. Kemudian, di mana lagi kamu dapat menempelkan cenderamata di atas? Jelaskan, yaitu pada benda-benda magnetis seperti penggaris besi, knalpot, gagang pintu, seng, dan lain-lain. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet kan, dan jenis-jenisnya juga. Sekarang kita akan membahas tentang bahwa magnet mempunyai medan. Apa yang dimaksud dengan medan magnet ya? Nah, mari kita pelajari percobaan berikut. Ya, ini percobaan medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Ini ada gambar magnet dengan medan-medannya ya. Nah, yang kedua atau tujuan dari percobaan ini adalah mengidentifikasi medan magnet. Alat dan bahan yang kalian perlukan yang pertama adalah magnet, yang kedua serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir, yang ketiga kertas karton berukuran A4. Langkah-langkah dalam percobaan medan magnet ini yang pertama adalah taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Yang kedua, taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. Ketiga, ketuklah kertas karton secara perlahan. Keempat, gerakkan magnet di seputar kertas. 5. Jauhkan magnet dari kertas. Nah, anak-anak, sekarang kalian ada tugas di halaman 126. Kalian lakukan percobaan medan magnet tersebut. Kemudian, tulis laporannya pada halaman 126. Di situ sudah ada tabel atau kolom-kolom tentang laporan percobaan medan magnet. Tujuan percobaan sudah ada tadi di buku halaman 125 ya, alat dan bahan, langkah-langkahnya juga. Kemudian kalian tulis hasil percobaannya. Selanjutnya tulis juga kesimpulannya. Anak-anak, perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu
bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir. Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengisi formulir tentang pendaftaran klub, pendaftaran ekstrakurikuler, serta pendaftaran lomba. Kemudian kita juga mengisi daftar riwayat hidup. Nah, sekarang kita belajar tentang contoh formulir pengiriman barang untuk dalam negeri. Nah, di sini berisi data penerima, yaitu yang akan menerima barang yang kita kirim. Kemudian yang kedua ada data pengirim yang akan mengirimkan barangnya. Di situ sudah lengkap nama, kemudian alamat, provinsi, kabupaten, kode pos, dan telepon. Kemudian diisi tanda tangannya, tanggal juga. Ini tanda tangan pengirim. Kemudian di sini juga diisi dengan tanda tangan petugasnya. Nah, anak-anak, berdasarkan formulir pengiriman barang dalam negeri tersebut, apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Yaitu berisi informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang, yaitu data penerima dan data pengirim. Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang agar mempermudah proses pengiriman barang ke alamat tujuan. Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Jelaskan. Kemungkinan yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap adalah barang yang dikirim akan terlambat sampai ke alamat tujuan, atau bisa juga barang tersebut dikembalikan lagi ke si pengirim. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut untuk mempermudah komunikasi antara petugas jasa pengiriman barang dengan pengirim dan penerima barang. Nah, anak-anak, itu adalah contoh formulir pengiriman barang dalam negeri. Nah, perlu kalian ketahui, formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang. Setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda. Jadi, setiap lembaga atau perusahaan yang akan mengirim barang itu memiliki data dan format yang berbeda, anak-anak. Tapi yang jelas itu pasti ada data nama pengirim dan data penerima juga. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran kedua. Mohon maaf apabila ada kata dan penjelasan Bu Mami yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.